Manusia rohani versus manusia duniawi. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu, seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di antara kamu ada iri hati, dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Sekalipun orang percaya, yang sudah dilahirkan kembali dari roh, mereka masih mempunyai tabiat berdosa, dengan kecenderungan jahatnya, Galatia 5 ayat 16-21. Tabiat berdosa yang tinggal dalam mereka, tidak dapat dijadikan baik, itu harus dimatikan, dan dikalahkan melalui kuasa, dan kasih karunia roh, Roma 8 ayat 13. Orang percaya akan menang, dengan menyangkal diri sendiri setiap hari, Matius 16 ayat 24, Roma 8 ayat 12-13, Titus 2 ayat 12, menyingkirkan setiap rintangan dan dosa, Ibrani 12 ayat 1, dan melawan segala pencobaan, yang mendatangkan dosa, Roma 13 ayat 14 lalu Galatia 5 ayat 16 dan 1 Petrus 2 ayat 11. Dengan kuasa roh, orang percaya sendiri, berperang, melawan tabiat berdosanya, Roma 8 ayat 13-14, dan Galatia 5 ayat 16-18, menyalibkannya, Galatia 5 ayat 24, dan mematikannya setiap hari, Kolose 3 ayat 5. Dengan proses penyangkalan diri ini, dan berserah kepada karya pengudusan oleh Roh Kudus, mereka akan dibebaskan dari kuasa tabiat berdosa mereka, dan hidup sebagai orang Kristen yang rohani, Roma 6 ayat 13 dan Galatia 5 ayat 16. Tidak semua orang Kristen berusaha untuk benar-benar mengatasi tabiat berdosa ini. Ketika berbicara kepada jemaat Korintus, Paulus menulis bahwa beberapa orang di antara mereka berperilaku seperti orang duniawi atau tidak rohani. Daripada terus-menerus melawan kecenderungan tabiat berdosanya, mereka sering menyerah sekurang-kurangnya kepada beberapa kecenderungan itu. Walaupun mereka tidak terus-menerus hidup dalam ketidaktaatan, mereka sedang berkompromi dengan dunia, dengan tabiat berdosa, dan dengan iblis dalam beberapa aspek kehidupan mereka, sambil tetap ingin menjadi anggota umat Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 21 lalu 2 Korintus 6 ayat 14-18, juga pasal 11 ayat 3 dan pasal 13 ayat 5. 1. Keadaan orang Kristen yang duniawi. Sekalipun dosa dan pemberontakan tidak memerintah dalam kehidupan mereka, bahkan mereka juga belum terlibat dalam kebejatan atau ketidakadilan yang parah, yang akan memisahkan mereka dari kerajaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9-11, lalu Galatia 5 ayat 21 dan Efesus 5 ayat 5. Namun orang Kristen duniawi ini telah berperilaku sedemikian rupa, sehingga mereka tidak bertumbuh lagi dalam kasih karunia. Mereka bersikap seolah-olah orang yang baru bertobat, yang belum memahami maksud sepenuhnya dari keselamatan dalam Kristus. 1 Korintus 3 ayat 1-2. Keduniawian mereka terungkap dalam iri hati dan perselisihan. 1 Korintus 3 ayat 3. Mereka acuh tak acuh dan bertoleransi terhadap adanya kebejatan dalam jemaat. 1 Korintus 5 ayat 1-13 dan 1 Korintus 6 ayat 13-20. Mereka tidak mengindahkan firman Tuhan, atau Rasul-Nya, dengan kesungguhan hati. 1 Korintus 4 ayat 18-19. Mereka masih mengadukan perkara mereka yang sepele ke pengadilan. 1 Korintus 6 ayat 8. Perhatikanlah bahwa Paulus menganggap anggota jemaat Korintus, yang telah melakukan kebejatan seksual, atau dosa lain yang besar,
telah ditiadakan sama sekali dari keselamatan dalam Kristus. 1 Korintus 5 ayat 1 dan 9-11, dan pasal 6 ayat 9-10. 2. Risiko orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang duniawi di Korintus, mudah sekali disesatkan dari pengabdian, yang tulus kepada Kristus, 2 Korintus 11 ayat 3, dan menjadi semakin serupa dengan dunia, 2 Korintus 6 ayat 14-18. Oleh karena ini, mereka akan dihukum, dan dihakimi oleh Tuhan, dan apabila mereka terus-menerus menjadi semakin serupa dengan dunia ini, maka pada akhirnya, mereka akan disingkirkan dari kerajaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9-10 dan 1 Korintus 11 ayat 31-32. Bahkan, kematian rohani itu telah dialami oleh beberapa orang di antara mereka yang berbuat dosa, yang menyolok yang menimbulkan kematian rohani. 1 Yohanes 3 ayat 15, 1 Yohanes 5 ayat 17, Roma 8 ayat 13, 1 Korintus 5 ayat 5, 2 Korintus 12 ayat 21 dan pasal 13 ayat 5. 3. Peringatan bagi orang Kristen yang duniawi. A. Orang Kristen yang duniawi harus tahu bahwa mereka berada dalam bahaya meninggalkan iman, jikalau mereka tidak bersedia untuk menguduskan dirinya dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roma 6 ayat 14-16, 1 Korintus 6:9-10, 2 Korintus 11 ayat 3, Galatia 6 ayat 7-9, Yakobus 1 ayat 12-16. B. Mereka harus belajar dari teladan bangsa Israel yang menyedihkan, yang dibinasakan Tuhan karena dosa. 1 Korintus 10 ayat 5-12. C. Mereka harus mengerti bahwa adalah mustahil untuk berpartisipasi dalam perkara Tuhan, dan pada saat yang sama, juga turut serta dalam perkara iblis. Matius 6 ayat 24 dan 1 Korintus 10 ayat 21. D. Mereka harus memisahkan diri sama sekali dari dunia. 2 Korintus 6 ayat 14-18, dan menguduskan dirinya dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Marilah kita hidup di dalam roh, dengan menjadi manusia rohani, dan bukan manusia duniawi. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.